Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1281. Ada jalan. Stephen Lin tiba-tiba memiliki kilasan inspirasi di benaknya. Setelah itu, Stephen Lin berbalik dan berkata kepada Ye San yang sedang berlatih, "Ye San, biarkan sutradara dan pembuatnya datang." Petik 2. Sekarang, Ye San bertanya dengan heran. "Yah, biarkan mereka datang ke sini dengan cepat, aku punya sesuatu untuk mereka lakukan," kata Stephen Lin. "Ini." Ye San ragu-ragu. "Cepatlah," desak Stephen Lin. "Oke." Ye San mengangguk, lalu mengangkat teleponnya dan masuk ke kamarnya. Sekitar 10 menit berlalu. Sutradara dan beberapa pencipta utama film tersebut mendatangi Stephen Lin. Stephen Lin memandang orang-orang di depannya dengan sedikit kegembiraan, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa wajah semua orang terlihat sedikit aneh. Stephen Lin bingung, dan tidak mengerti mengapa semua orang terlihat sedikit aneh. Semuanya duduk. Meskipun Stephen Lin sedikit bingung, dia tetap meminta semua orang untuk duduk. Semua orang mengambil tempat duduk mereka. Stephen Lin duduk di sofa dan berkata, "Sangat memalukan untuk meminta semua orang datang ke kamar saya pagi-pagi sekali, tapi tiba-tiba saya punya ide. Setelah ide ini terwujud, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuk kru kami." Kata-kata Stephen Lin membuat wajah semua orang semakin aneh. Stephen Lin mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa? Apakah ada yang salah dengan kata-kataku?" "Tidak, tidak, tidak." Direktur menggelengkan kepalanya berulang kali, dan yang lainnya mengikuti. "Bos Lin, ini kamarku." Ye San berbisik di telinga Stephen Lin. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat bahwa dia memang berada di kamar Ye San sekarang. Inspirasi tiba-tiba datang kepadanya barusan, sedemikian rupa sehingga dia lupa bahwa dia ada di kamar Ye San, dan mengira dia ada di kamarnya sendiri. Ini memalukan. Stephen Lin ingin orang-orang yang mengawasinya dalam kegelapan berpikir bahwa dia menghabiskan setiap malam di kamar Ye San, tetapi dia tidak ingin kru berpikir dengan cara yang sama. Tidak heran jika orang-orang ini memiliki wajah yang aneh. "Saya memanggil mereka di kamar Ye San pagi-pagi sekali, dan saya benar-benar tidak menyembunyikannya sama sekali." Ini sama saja dengan mengklarifikasi langsung hubungannya dengan Ye San. "Ahem." Stephen Lin terbatuk 2 kali, dan berkata, "Setelah aku punya ide, aku datang ke Ye San untuk mendiskusikannya terlebih dahulu, dan Ye San juga berpikir itu layak, jadi aku meminta semua orang untuk datang ke sini, Tuan. Anda tidak perlu menjelaskan kepada kami," kata sutradara sambil tersenyum. "Ya, Xiaoye ditahan olehmu, kami semua tahu itu." Wang Baoqiang juga berkata. Stephen Lin menarik sudut mulutnya dengan kaku, berpikir bahwa semakin dia menjelaskan hal semacam ini, semakin gelap jadinya, jadi dia tidak repot-repot menjelaskannya lagi. "Jangan bicarakan ini, semuanya. Saya punya ide. Setelah ide ini diterapkan, itu pasti akan meningkatkan reputasi Anda. Namun, ide ini mengharuskan Anda untuk tinggal di negara Kimchi selama beberapa hari lagi," kata Stephen Lin. "Bos Lin, tolong beritahu saya," kata direktur itu. "Menurut rencana, kita akan kembali ke China sore ini. Namun, pikirkanlah, semuanya, panasnya masalah ini sudah memanas. Jika kita kembali ke China saat ini, panasnya akan turun setelah 2 atau 3 hari. Apa gunanya itu?" "Apa?" kata Stephen Lin. "Tuan Lin, apakah Anda memiliki cara untuk mempertahankan popularitas?" tanya sutradara. "Tentu saja." Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Selama kalian semua mengikuti apa yang saya katakan, maka kita dapat mempertahankan antusiasme masalah ini selama yang kita inginkan." Mendengar ini, semua orang saling memandang. Lainnya, popularitas insiden ini telah mencapai tingkat yang luar biasa.
Bagi siapapun di industri hiburan, bisa berada di lingkungan yang berenergi tinggi dan tetap memiliki citra positif jelas merupakan hal baik yang langka dalam 1000 tahun. Jika Anda bisa bertahan dalam panas seperti itu untuk waktu yang lama, popularitas Anda pasti akan meledak. Bos Lin, beritahu saya, kata direktur. Kita bisa melakukan ini. Petik 2. Jam-jam berlalu dalam sekejap mata. Selama beberapa jam ini, Stephen Lin meminta seseorang menghubungi banyak media Longguo di kerajaan Kimchi. Jam 11 pagi. Ruang pertemuan hotel. Konferensi pers, zona khusus ke-9, secara resmi dimulai. Tuan rumah konferensi pers adalah direkturnya sendiri. Menghadapi sejumlah besar kamera di depannya, sutradara berkata dengan suara yang dalam, "Tadi malam adalah malam yang gelisah. Kami melihat tekad Asosiasi Film Negara Naga untuk melindungi kami pembuat film negara naga, dan kami juga melihat Incheon panitia penyelenggara festival film. Kesombongan kami, suasana hati kami sangat rumit. Menurut rencana awal, kami akan meninggalkan negara Kimchi sore ini dan kembali ke tanah air kami, tapi setelah berdiskusi dengan pembuat utama, kami memutuskan untuk tunda kepulangan kita. Kita semua harus tinggal di negara Kimchi, menunggu panitia penyelenggara festival film Incheon memberi kita penjelasan, dan menunggu panitia mengembalikan kita yang tidak bersalah. Kami tidak ingin kembali ke Tiongkok di bawah pandangan curiga semua orang, itu akan memalukan bagi kita. Hari kita kembali ke China, itu akan menjadi hari ketika semuanya terungkap. KKK. Ada semburan lampu berkedip di tempat kejadian. Para wartawan sangat bersemangat. Zona khusus ke-9 berniat untuk tinggal di negeri Kimchi dan berjuang keras dengan panitia festival film. Ini juga berarti bahwa panasnya materi ini akan dipertahankan sampai semuanya terungkap. Ini jelas merupakan hal yang luar biasa bagi para reporter. Mereka akan memiliki persediaan material yang tidak ada habisnya untuk waktu yang lama. Saat itu, bang, ada suara teredam. Pintu ruang konferensi diketuk terbuka, dan sekelompok orang bergegas masuk dari pintu. Orang-orang kerajaan naga, keluar dari negara kita. Petik 2. Keluar. Sekelompok besar pria dan wanita meneriakkan slogan-slogan dalam bahasa kerajaan Kimchi, dan langsung berlari ke depan direktur dan yang lainnya. Orang-orang ini membalikkan meja, mengepung sutradara dan yang lainnya, mendorong dan menghina mereka. Semua ini ditangkap oleh kamera di sebelahnya. Saat ini, Stephen Lin muncul. Saya melihatnya bergegas ke kerumunan dengan langkah cepat, menendang mereka yang bergegas ke konferensi pers dengan satu tendangan. Pada saat yang sama, keamanan hotel juga bergegas masuk saat ini, mengendalikan semua orang ini, dan membawa mereka pergi dari tempat kejadian. Direktur, apakah kamu baik-baik saja? Stephen Lin bertanya dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa. Direktur menggelengkan kepalanya. Direktur, negara Kimchi sangat berbahaya, mengapa Anda tidak kembali ke negara itu dulu? Kata Stephen Lin. Tidak. Sang sutradara berkata dengan tegas, semakin berbahaya, semakin kita harus tinggal. Para kru dan saya pasti akan menunggu sampai hari kebenaran terungkap. Bahkan jika jalan di depan bergelombang, kita akan selalu bertahan. Kakak. Suara gemuruh lampu berkedip terdengar lagi di tempat kejadian. Adegan ini ditangkap oleh kamera, lalu dengan cepat dikirim keluar. Tidak butuh waktu lama untuk gambar yang relevan dikirim kembali ke Longguo dan muncul di berbagai platform. Ketika netizen Longguo menonton seluruh konferensi pers, semua orang diliputi oleh keberanian kru zona khusus ke-9, terutama ketika mereka melihat bahwa mereka diserang oleh massa dan masih tidak menunjukkan rasa takut dan tidak mundur. Menangis. Berapa banyak keberanian dan ketekunan yang diperlukan untuk bertahan sendirian di luar negeri, hanya untuk mengembalikan kepolosan Anda. Saat ini, di mata netizen Longguo, kru The Nin Special Zone bukan lagi sekadar kru film biasa, mereka sudah menjadi pahlawan.
Banyak orang menyatakan dukungan untuk kru Zona Khusus ke-9 di internet dan mikroblog pembuat utama. Kru penuh dengan komentar yang bersorak, dan komentar ini mencapai 100.000. Pada saat yang sama, banyak orang mengingatkan para kru untuk memperhatikan keselamatan dan menghindari serangan massa. Banyak siswa internasional di negara Kimchi secara spontan mengatur untuk pergi ke hotel tempat Lin Zi memerintahkan mereka untuk menginap dan berkumpul di lantai bawah untuk mencegah kemungkinan serangan. 8 dari 10 pencarian teratas terkait dengan Zona Khusus ke-9, bahkan server Sina Weibo macet karena lalu lintas yang berlebihan pada jam 12 pagi. Kerajaan Kimchi, Stephen Lin, dan lainnya menginap di hotel. Luar biasa, Tuan Lin, kepindahan Anda benar-benar luar biasa, dan popularitas masalah ini telah mencapai puncaknya lagi. Hahaha, Tuan Lin, tidak banyak orang yang saya kagumi dalam hidup ini, dan Anda pasti salah satunya. Sungguh menakjubkan bahwa Anda dapat menemukan ide untuk mempekerjakan seseorang untuk menghadiri konferensi pers. Direktur berkata dengan bersemangat kepada Stephen Lin. Bagaimana kami bisa menunjukkan tekad kami jika kami tidak memberikan pengaruh? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Bos Lin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Chen Mi. Semua orang harus tinggal di hotel beberapa hari ini, jangan kemana-mana, dan hindari disakiti oleh beberapa preman fanatik. Sekarang kami telah menendang masalah itu ke panitia penyelenggara festival film. Mereka harus memberi kami penjelasan, tapi masalah ini jelas, itu dioperasikan oleh orang dalam mereka sendiri, dan mereka harus mengorbankan orang dalam mereka jika mereka ingin memberikan penjelasan. Dan kami tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mengubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil dengan tetap di sini. Kata Stephen Lin. Hahaha, mereka pasti hancur sekarang. Wang Baoqiang berkata sambil tersenyum. Masalah ini belum selesai, kata Stephen Lin dengan mata menyipit. Ini belum berakhir. Semua orang memandang Stephen Lin dengan heran. Tidakkah membosankan jika kita hanya melawan mereka? Jadi saya meminta beberapa teman saya untuk membantu, dan mereka akan segera muncul, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Temanmu, semua orang penuh dengan keraguan, tetapi tampaknya Stephen Lin tidak berniat mengatakan apa-apa, jadi mereka tidak mengajukan pertanyaan lagi. Saat itu, ponsel direktur berdering. Direktur bangkit dan berjalan ke samping untuk menjawab telepon, dan kembali tidak lama kemudian. Direktur, ada apa? Semua orang mau tidak mau bertanya ketika mereka melihat ekspresi aneh di wajah direktur. Baru saja menerima kabar bahwa uni pembuat film Eropa baru saja mengeluarkan pernyataan. Mereka sangat bersimpati dengan pengalaman kami dan percaya bahwa kami telah mengalami perlakuan tidak adil di festival film. Mereka mengungkapkan kemarahan mereka atas arogansi panitia penyelenggara festival film Incheon. Oleh karena itu, Serikat Pekerja Film Eropa telah memutuskan untuk menangguhkan kerjasama yang relevan dengan panitia penyelenggara Festival Film Incheon sampai panitia memberikan hasil yang meyakinkan. Kata sutradara. Bab 1282. Serikat Pekerja Film Eropa sebenarnya mendukung para kru. Ini di luar imajinasi semua pembuat utama kru film. Anda harus tahu bahwa mereka hanyalah film yang tidak penting. Jejak apa yang tersisa dalam sejarah film adalah murni demi mendukung Ye-san. Pada akhirnya, itu adalah film yang bahkan menarik dukungan dari uni pembuat film Eropa, yang memang agak aneh. Seolah-olah Anda diintimidasi oleh teman sekelas Anda di sekolah dasar, tetapi saat ini Serikat Siswa Sekolah Menengah Pertama benar-benar berdiri untuk membantu Anda maju. Bukankah itu cukup menakjubkan? Serikat Pembuat Film Eropa, yang merupakan serikat terbesar di seluruh industri film Eropa, agak mirip dengan Asosiasi Film Negara Naga, tetapi tidak seperti Asosiasi Film Negara Naga. Asosiasi Film Negara Naga adalah organisasi resmi, sedangkan Uni Pembuat Film Eropa adalah murni organisasi sipil. Para kru sebelumnya telah mendapat dukungan dari organisasi resmi, dan sekarang mereka telah menerima dukungan dari organisasi non-pemerintah,
yang membuat para kru lebih percaya diri. Bos Lin, ini pasti hubunganmu, kan? Direktur bertanya sambil tersenyum. Semua orang memandang Stephen Lin. Stephen Lin hanya berbicara tentang teman-temannya sebelumnya, tetapi sekarang Uni pembuat film Eropa telah mendukung kru film. Di mata banyak orang, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Stephen Lin. Ini hanya untuk menyapa seorang teman, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Di Illuminati, ada beberapa petinggi Eropa, dan dia juga anggota Illuminati. Sangat mudah untuk meminta petinggi Eropa untuk membantu membuat asosiasi pembuat film angkat bicara. Namun, di matanya, hal-hal yang tidak bisa lebih sederhana seperti pergi ke surga untuk orang-orang yang hadir ini, lagi pula, level mereka terbatas, dan mereka sama sekali tidak bisa berhubungan dengan bos besar itu. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan mereka semua menyesali kontak Stephen Lin yang luas. Akan lebih baik lagi jika Hao Laiwu juga bisa mendukung kami, kata salah satu kreator utama. Itu tidak realistis. Wang Baoqiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Hao Laiwu adalah aula sinema di dunia, dan setiap gerakannya memiliki pengaruh yang luas. Hubungan antara festival film besar dunia dan Hao Laiwu sangat baik. Mungkin tidak mungkin untuk menyinggung festival film Incheon hanya karena satu film kami. Petik 2. Dan yang paling penting adalah ada banyak keturunan kimchi di Hao Laiwu. Keluarlah dan bicaralah untuk kami. Chen Mi juga berkata. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Wang Baoqiang dan Chen Mi. Jangan terlalu memikirkannya, sudah bagus mendapat dukungan dari Uni pembuat film Eropa, kata sutradara sambil tersenyum. Kalau begitu, akankah kita semua menginap di hotel hari ini? Seseorang bertanya. Lebih baik tinggal di hotel, kata direktur. Sebenarnya, tidak perlu tinggal di hotel sepanjang waktu, kata Stephen Lin. Tidak perlu. Semua orang memandang Stephen Lin dengan heran. Stephen Lin baru saja memberitahu mereka sebelumnya bahwa lebih baik tinggal di hotel untuk memastikan keamanan pribadi. Mengapa sekarang berubah? Sudah kubilang jangan meninggalkan hotel sebelumnya. Aku bermaksud tidak meninggalkan hotel sendirian. Jika kita bertindak bersama, tidak apa-apa, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Aksi kolektif. Apakah ada tempat yang ingin dikunjungi Tuan Lin? Tanya direktur. Karena kamu datang ke negara kimchi, kamu harus pergi ke beberapa tempat untuk melihat-lihat. Setiap orang harus ingat bahwa kami tidak puas dengan panitia penyelenggara festival film Incheon, bukan orang-orang di negara kimchi, apalagi negara dari negara kimchi. Pergi jalan-jalan dan melihat tempat-tempat indah dan sejarah orang-orang di negara kimchi sangat membantu untuk memperluas wawasan kita, kata Stephen Lin. Itu masuk akal. Direktur mengangguk. Kalau begitu, ayo jalan-jalan bersama hari ini. Lagi pula, negara ini tidak besar, jadi kita bisa selesai berbelanja dalam 3 atau 2 hari, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Bagus, Tuan Lin, kapan kita akan pergi? Wang Baoqiang bertanya. Aku akan menunggumu di lobi hotel dalam 1 jam, kata Stephen Lin. Oke. Semua orang mengangguk dan meninggalkan kamar Ye-san. Yezi kecil, kamu telah belajar dengan buruk, kenapa kamu tidak mengingatkanku bahwa ini adalah kamarmu? Stephen Lin berkata kepada Ye-san dengan cemberut. Saya pikir Anda sedang terburu-buru saat itu, jadi saya tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, kamar saya tidak berbeda dengan kamar Anda. Apakah Anda benar, Tuan Lin? Ye-san berkata dengan sedikit malu. Melihat penampilan Ye-san, Stephen Lin tersenyum tak berdaya, dan berkata, penilaianmu tentang garis bawahku semakin akurat. Aku tahu bahwa aku tidak akan marah padamu karena ini. Lin, kamu orang yang sangat baik. Ye-san mendekati Stephen Lin sambil tersenyum, dan memeluk tangan Stephen Lin di sepanjang jalan. Oke. Stephen Lin mendorong Ye-san pergi dan berkata, aku akan kembali dan membereskan beberapa hal. Mari kita bertemu di lantai bawah nanti. Petik 2. Oke.
Ye San mengangguk, lalu menyuruh Stephen Lin keluar. Setelah meninggalkan kediaman Ye San, Stephen Lin kembali ke kamarnya di lantai atas. Tidak lama setelah tiba di kamar, bel pintu berbunyi. Stephen Lin bangkit untuk membuka pintu, hanya untuk menemukan Kuan Hudong berdiri di luar pintu. "Ada apa?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Tuan Lin, apakah Anda bebas? Ayo mengobrol," kata Kuan Hudong sambil tersenyum. Stephen Lin menatap Kuan Hudong. Aktor ini selalu menjadi kentut yang buruk, yang membuatnya sangat jijik, tetapi tidak dapat disangkal bahwa pria ini masih sedikit orang kota. Bahkan ketika dia tahu bahwa dia adalah Stephen Lin, dia masih menyimpannya sikap terhadapnya sebelumnya jarang terjadi di antara aktor biasa. Namun, Stephen Lin masih belum memiliki kesan yang baik tentang pria ini. Jika tidak cocok untuk masalah tambahan, sekarang dia bahkan ingin meninju wajah Kuan Hudong yang selalu menyeringai. "Kami tidak punya apa-apa untuk dibicarakan," kata Stephen Lin. "Saya di sini atas nama Asosiasi Film Negara Kimchi kami," kata Kuan Hudong. "Oh." Stephen Lin mengangkat alisnya, ragu sejenak, dan menjauh. "Masuk," kata Stephen Lin. "Terima kasih." Kuan Hudong tersenyum dan masuk ke kamar Stephen Lin. "Tuan Lin, saya pernah tinggal di ruangan ini sebelumnya," kata Kuan Hudong sambil melihat sekeliling. "Mari kita bicara tentang sesuatu." Stephen Lin berjalan ke sofa di ruang tamu dan duduk, dan berkata dengan tenang. Kuan Hudong tersenyum, berjalan ke Stephen Lin dan duduk. "Mari kita hentikan masalah ini, Tuan Lin," kata Kuan Hudong. "Apa yang cukup?" tanya Stephen Lin. "Anda tahu, saya baru saja mendapat kabar bahwa Uni Pembuat Film Eropa juga secara terbuka mendukung Anda. Masalah ini berkembang ke arah yang tidak terkendali. Kami tahu pikiran Anda ingin menggunakan masalah ini untuk hype. Ini dapat membantu. Dapat dimengerti bahwa film Anda mendapatkan lebih banyak perhatian dan box office yang lebih tinggi, tetapi begitu masalah ini terus bergejolak seperti ini, itu akan berbahaya bagi Anda dan tidak menguntungkan, kata Kuan Hudong. "Kamu menggunakan idiom dengan cukup baik," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Film-film di negeri Kimchi selalu memimpin tren di Asia. Kami memiliki pengaruh besar di Asia. Pengaruh semacam ini tidak dapat ditandingi oleh Anda. Sekali hal-hal di luar kendali, asosiasi film kami bahkan tidak akan menutup kemungkinan untuk bergabung dengan lainnya. Industri film negara akan sepenuhnya memblokir kru, zona khusus ke-9 Anda, dan kemudian film Anda hanya akan ditayangkan di negara Anda, dan Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke luar negeri," kata Kuan Hudong. "Saya tidak percaya kalian bisa menghentikan kami pergi ke Eropa untuk pemutaran film," kata Stephen Lin. "Tentu saja, kita tidak bisa melakukan ini, tapi aku sudah menonton filmmu. Tema fiksi ilmiah tentang ujung timur. Film semacam ini hanya memiliki pasar di timur. Jika pergi ke barat, itu tidak akan laku banyak," kata Kuan Hudong. "Box office atau tidak sebenarnya tidak begitu penting bagi saya. Box office tertinggi dalam sejarah film Longguo tidak sebaik pendapatan perusahaan saya selama seminggu. Saya hanya ingin melampiaskan amarah saya," kata Stephen Lin. "Kamu sudah melampiaskan amarahmu. Asosiasi Film Longguo, Uni Pembuat Film Eropa, dan media asing utama di Kimchi semuanya berbicara untukmu. Itu sebabnya kami pikir masalah ini bisa dihentikan. Jika tidak, kamu akan dilarang, tidak hanya film, serta aktor dan sutradara film Anda akan diblokir oleh kami," kata Kuan Hudong. "Aku tidak tahu apakah kamu selalu memiliki rasa superioritas seperti itu. Kamu selalu merasa bahwa kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan kepada orang lain. Sejujurnya, filmmu sangat bagus, tetapi kamu harus tahu itu dibandingkan dengan Dragon Kingdom, kerajaan Kimchi dia hanya seukuran provinsi, dan apa yang disebut pelarangan yang Anda katakan kepada saya sama konyolnya dengan stasiun TV lokal yang mengatakan bahwa CCTV akan dilarang, mengerti?" Stephen Lin berkata tanpa ekspresi. "Tapi kami memiliki kemampuan," kata Kuan Hudong.
Jadi maksudmu adalah kami harus berhenti mengejar masalah ini dengan imbalan kamu tidak melarang kami, kan? Stephen Lin bertanya. Dapat dipahami bahwa ini adalah hal yang baik untukmu, kata Kuan Hudong. Kalau begitu izinkan saya memperjelas kata-kata saya. Stephen Lin mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap Kuan Hudong dan berkata, jika Anda tidak dapat memberi kami penjelasan yang kami inginkan, maka masalah ini akan selamanya. Tidak mungkin untuk tenang. Jika Anda ingin memblokir Asosiasi Film Negara Kimchi, blokir saja, tapi saya harap Anda akan mempertimbangkan konsekuensinya. Anda dapat memblokir kami, dan Asosiasi Film Negara Naga kami juga dapat memblokir Anda. Selain itu, saya dapat menjamin itu sekali blokade dimulai, ini di dunia, tidak hanya Asosiasi Film Longguo yang akan memblokir Anda. Mungkin Anda mengira industri film Anda sangat kuat dan Anda memiliki kepercayaan diri untuk melawan saya, tetapi Anda tidak akan pernah mengerti bahwa di dunia ini, itu adalah bukan film yang benar-benar memiliki hak untuk berbicara, bukan hal-hal seperti seni hiburan, hanya ada satu hal yang benar-benar berhak untuk berbicara, dan itu adalah modal. Dan saya memiliki lebih banyak modal daripada kalian semua. Kembalilah dan menyampaikan pesan kepada eksekutif tingkat tinggi dari Asosiasi Film Anda, pertempuran ini, kami pasti akan melawan Anda sampai akhir. Bab 1283. Dalam pertempuran ini, kami pasti akan berjuang sampai akhir bersamamu. Kata-kata nyaring dan kuat Stephen Lin akhirnya mengubah ekspresi Kuan Hudong secara drastis. Tidak ada lagi ekspresi superior dan percaya diri di wajahnya, digantikan oleh kekesalan, kemarahan, dan sedikit kepanikan. Anda harus memberi kami semua penjelasan atas insiden olong ini. Tuan Kuan Hudong, saya punya alasan untuk percaya bahwa dalang utama di balik insiden ini adalah pejabat Anda. Stephen Lin menatap Kuan Hudong dan berkata, tidak mungkin, pejabat kami tidak akan melakukan hal seperti itu untuk mendiskreditkan diri kami sendiri. Kuan Hudong menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum dan berkata, apakah Anda mengakuinya atau tidak, itu adalah kebenaran di hati saya. Tuan Kuan Hudong, saya pikir kita berdua tidak perlu membicarakan apa-apa. Silakan pergi, ada hal lain yang harus saya lakukan. Petik 2. Sejak Tuan Lin, Anda telah mengambil keputusan, maka kita benar-benar tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Kuan Hudong berdiri dan berkata kepada Stephen Lin, Tuan Lin, sebenarnya, saya pribadi tidak memiliki prasangka apapun melawanmu. Sebaliknya, aku menghargai semua masa lalumu, dan aku melihat banyak kesamaan dalam dirimu. Petik 2. Kurasa kita tidak memiliki kesamaan, kata Stephen Lin belak-belakan. Kuan Hudong tersenyum, dan berkata, mungkin saya sedang sentimental, Tuan Lin, saya harap Anda memiliki masa depan yang mulus. Setelah berbicara, Kuan Hudong berbalik dan meninggalkan kamar Stephen Lin. Stephen Lin duduk di sofa dan bahkan tidak memberi tumpangan pada Kuan Hudong. Setelah Kuan Hudong meninggalkan kamar Stephen Lin, dia segera menelepon. Di sisi lain, di suatu tempat di Hancheng, ibu kota negara Kimchi. Presiden Li dari Asosiasi Film ada di sini lagi, kata seorang bawahan kepada Park Heng-yu. Biarkan dia masuk, kata Park Heng-yu. Ya, tidak lama kemudian, seorang pria kurus berjalan cepat ke arah Park Heng-yu. Tuan Park, pria kurus itu membungkuk pada Pu Heng-yu dengan sikap hormat. Presiden Li, untuk apa Anda ingin menemui saya? Pu Heng-yu bertanya dengan enteng. Tuan Park, kami mengirim Kuan Hudong untuk menemukan Stephen Lin sebelumnya, berharap untuk membujuk Stephen Lin untuk tidak melanjutkan masalah festival film, tetapi Kuan Hudong baru saja mengirim berita bahwa Stephen Lin jelas menolak permintaan kami. Kurus Presiden Li, kata pria itu dengan suara berat. Jika kamu menolak, tolak saja. Mungkinkah kamu masih takut padanya? Pu Heng-yu bertanya dengan cemberut. Saya khawatir itu tidak akan terjadi, tetapi sekarang Serikat Pekerja Film Eropa telah mendukung Stephen Lin dan yang lainnya,
yang masih memberikan banyak tekanan kepada kami, jadi kami masih harus berusaha menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Tuan Park, jika tidak, akan sangat sulit bagi kami, masih sangat tidak menguntungkan bagi industri film negara. Kata Presiden Lee. Bukankah aku memintamu untuk menyuap seseorang dari kru zona khusus ke-9 untuk disalahkan? Apakah kamu belum menemukan kandidat? Tanya Park Heng-yu. Kami telah menyelidiki beberapa orang dan mengisyaratkan mereka, tetapi tidak ada yang tertarik untuk berbicara dengan kami, dan kami tidak berani membuatnya terlalu jelas, jadi kami tidak menyuap siapapun, kata Presiden Lee. Sungguh sia-sia, kata Park Heng-yu tanpa ekspresi. Presiden Lee membungkuk karena malu, tidak berani membantah sama sekali. Terus tingkatkan intensitas pembelian, selama Anda dapat memastikan bahwa kru zona khusus ke-9 mengubah amplop, maka Anda dapat membalikkan opini publik sepenuhnya, dan benar-benar menjatuhkan Stephen Lin dan filmnya ke bawah. Park, kata Heng-yu. Ya, mari kita terus bekerja keras, tetapi Tuan Park, jika tidak ada yang disuap oleh kita, maka dapatkah kita memikirkannya? Menemukan beberapa orang untuk mencari orang mati, dan mengambil inisiatif untuk mengambilnya. Urus hal-hal itu, untuk mengakhiri masalah. Bagaimana menurutmu? Presiden Lee memandang Pu Heng-yu dengan ragu-ragu. Orang-orang dari Republik Kimchi Besar Tiongkok tidak akan melakukan apapun untuk mengubah daftar pemenang orang lain. Tidak peduli siapa yang berdiri dan disalahkan, itu akan mendiskreditkan negara kita. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dari kerajaan Panjang. Park Heng-yu berkata dengan wajah kosong. Ya. Presiden Lee mengangguk berulang kali. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu bisa turun. Park Heng-yu melambaikan tangannya. Oke, Tuan Park, kalau begitu aku pergi dulu. Presiden Lee berkata, membungkuk ke Park Heng-yu, lalu berbalik dan pergi. Pu Heng-yu duduk di kursi, sedikit mengernyit. Presiden, baru saja mendapat kabar bahwa Stephen Lin meninggalkan hotel bersama semua kru film zona khusus ke-9. Seorang bawahan maju untuk melapor. Bawa semua orang keluar dari hotel. Park Heng-yu tertegun sejenak, dan bertanya dengan curiga, kemana mereka pergi. Orang-orang mengikuti mereka, kata bawahan itu. Semuanya. Apakah Anda memiliki pendapat tentang tindakan Stephen Lin baru-baru ini? Pu Heng-yu melihat ke sekelompok think tank di sampingnya dan bertanya. Tuan Ketua, dikombinasikan dengan kata-kata dan perbuatan Stephen Lin selama perjalanannya ke negara Kimchi, kami telah sampai pada kesimpulan setelah malam diskusi tadi malam. Kali ini, kunjungan Stephen Lin ke negara Kimchi tampaknya untuk memberikan filmnya sebuah platform. Ada kemungkinan itu ditujukan untuk Anda, kata lembaga think tank itu. Membidikku, itu sama seperti yang kupikirkan, Park Heng-yu mengangguk. Sebelumnya kami menganalisis bahwa Stephen Lin datang ke negara Kimchi karena dia memiliki beberapa hal penting yang harus dilakukan, tetapi berdasarkan penampilannya dalam beberapa hari terakhir, kami membatalkan penilaian kami sebelumnya. Stephen Lin datang ke negara Kimchi kami dengan profil tinggi, itu pasti untuk menarikmu. Tembak dia, begitu kamu menembaknya, kamu mungkin akan tertangkap olehnya, dan dia baru saja menggunakan festival film untuk membangkitkan opini publik akhir-akhir ini. Begitu kamu membiarkan dia menggabungkan pegangan dengan opini publik, aku takut itu akan menyakitimu. Beberapa pengaruh yang mematikan. Saat ini kami tidak tahu persis metode apa yang akan digunakan Stephen Lin untuk berurusan dengan Anda. Untuk memastikan tidak ada yang salah, kami sarankan Anda tidak mengambil tindakan apapun terhadap Stephen Lin untuk saat ini. Kata think tank, saya pikir perilakunya sangat aneh. Dia telah berdiri di tempat terbuka, dan memasang tampang yang sangat agresif. Sekarang sepertinya dia harus bisa membuat saya menembak, dan dia juga dengan sengaja menggunakan insiden olong untuk membuatku dengan menambah waktu aku tinggal di negara kita. Ini jelas memberiku lebih banyak waktu untuk mempersiapkan tindakannya. Park Heng-yu berkata dengan serius. Ya, kami juga berpikir demikian,
makanya menurut kami sebaiknya Anda tidak melakukan apa-apa sekarang, kata lembaga think tank tersebut. Ya, Park Hang-yu mengangguk, dan berkata kepada bawahannya, ingat, biarkan orang-orang kita mengawasi mereka, tetapi jangan bergerak, tidak peduli apa yang Stephen Lin lakukan. Ya, bawahan itu dengan hormat, mengangguk. Di sisi lain, bus yang membawa Stephen Lin dan lainnya sudah berada di jalan tol. Perhentian pertama yang akan kita tuju adalah Istana Daming di Hancheng, ibu kota kerajaan Kimchi. Istana Daming dibangun pada masa dinasti Ming dari kerajaan Naga. Ini adalah kota terlarang yang memang pantas didapatkan di kerajaan Kimchi. Sejarah adalah tempat yang sangat berharga untuk dikunjungi. Seorang pemandu wisata berdiri di depan mobil dan berkata kepada orang banyak dengan mikrofon. Pemandu wisata ini secara khusus diundang oleh Stephen Lin untuk membawa Anda berkeliling ke tempat-tempat bersejarah negeri Kimchi. Stephen Lin tidak menyebutkan pergi ke Istana Daming sebelumnya, tetapi saran pertama pemandu wisata adalah pergi ke Istana Daming, yang bertepatan dengan ide Stephen Lin. Alasan mengapa dia keluar kali ini terutama karena Stephen Lin telah gagal mendapatkan apapun di Istana Daming beberapa kali sebelumnya. Stephen Lin pada dasarnya mencari di area yang diblokir, tetapi dia tidak menemukan apapun. Jadi Stephen Lin merenungkan bahwa petunjuk itu mungkin terkait dengan waktu, dan petunjuk yang mungkin tidak ditemukan di malam hari dapat ditemukan di siang hari. Namun jika Anda ingin pergi ke Daming Palace pada siang hari, Anda pasti punya alasan. Itulah mengapa Stephen Lin memiliki ide untuk mengajak semua orang dalam perjalanan. Saya pernah mendengar tentang Istana Daming. Yang lain mengatakan itu adalah versi mini dari kota terlarang. Kali ini, saya harus melihat lebih dekat untuk melihat apakah Istana Daming terlihat seperti kota terlarang, kata Wang Baoqiang sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, setiap orang harus mengikuti pemandu wisata setelah tiba di Istana Daming, dan jangan berlarian, kata direktur. Semua orang mengangguk satu demi satu. Jika mereka pergi secara terpisah selama periode sensitif seperti itu, akan merepotkan jika mereka bertemu dengan beberapa orang ekstrim di negara Kimchi. Setelah lebih dari setengah jam, mobil tiba di luar Istana Daming. Semua orang keluar dari mobil bersama-sama. Saat ini, tidak banyak orang di pintu masuk Istana Daming, dan bahkan tidak ada yang mengantri di pintu masuk. Ini adalah kabar baik untuk semua orang. Di bawah kepemimpinan pemandu wisata, sekelompok orang berjalan langsung ke Istana Daming dari pintu masuk utama. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin datang ke Istana Daming pada siang hari, dan itu juga pertama kalinya dia berjalan melewati pintu masuk utama. Pintu masuk utama Istana Daming sangat besar dan tebal seperti menara lapangan Tiananmen. Setelah masuk dari pintu masuk utama, sebuah kotak besar muncul di depan semua orang. Silakan ikuti saya ke sini. Pemandu wisata memimpin kerumunan langsung ke alun-alun. Ini benar-benar mirip dengan kota terlarang, rumahnya mirip, dan tata letaknya juga mirip. Ye San berkata dengan heran. Pada masa dinasti Ming, kerajaan Kimchi masih menjadi negara bawahan dinasti Ming, dan dinasti Ming adalah objek pembelajaran dari kerajaan Kimchi pada waktu itu. Baik itu pakaian, rumah, atau bahkan karakter, semuanya adalah langsung diambil dari dinasti Ming pada waktu itu, kemudian dinasti Ming diduduki oleh tentara Qing, dan beberapa hal dari dinasti Ming dihapus atau dirusak, yang menyebabkan pemahaman kita yang tidak lengkap tentang hal-hal dari dinasti Ming di zaman modern. Dan hal-hal ini memiliki warisan yang baik di kerajaan Kimchi misalnya, pakaian ikan terbang kami, pakaian ikan terbang diperkenalkan ke kerajaan Kimchi selama dinasti Ming, dan telah diwariskan, jadi ketika banyak dari kita memakai ikan terbang pakaian, orang-orang di kerajaan Kimchi berpikir bahwa pakaian ikan terbang itu milik mereka ya, ada banyak situasi serupa. Pemandu wisata memimpin tim ke kedalaman Istana Daming sambil memperkenalkan beberapa hal kepada orang banyak. Stephen Lin berjalan dalam tim, dengan hati-hati mengamati Istana Daming pada siang hari. Bab 1284 Mata Naga.
Pemandu wisata adalah pemandu wisata yang sangat profesional. Dia tidak hanya dapat memperkenalkan bangunan dan peninggalan budaya di Istana Daming kepada semua orang, tetapi dia juga dapat mengungkapkan pandangannya sendiri berdasarkan akal sehat sejarah. Semua orang mendengarkan dengan penuh semangat. Sebenarnya, di negeri kimchi atau negeri penkaki, Anda bisa melihat banyak hal yang mewarisi budaya kerajaan naga. Dalam ribuan tahun terakhir, budaya kerajaan naga telah sangat mempengaruhi negara-negara Asia. Sayangnya, ada beberapa hal bahwa kita sendiri telah kalah. Pada akhirnya, Anda hanya bisa melihat bayang-bayang di negara lain, kata pemandu wisata itu dengan emosi. Semua orang mengangguk setuju. Semuanya, ada Istana Longzeng, bekas kamar tidur kaisar. Lihatlah plakat di atasnya. Aksara Longguo yang paling ortodoks digunakan. Kerajaan Kimchi di dinasti Ming benar-benar meniru negara kita dalam segala aspek. Longzeng, artinya Wulong makmur dan jujur. Namanya tidak pernah diubah sejak diputuskan. Dikatakan bahwa plakat itu ditulis oleh seorang ahli kaligrafi di Longguo pada waktu itu. Mengenai siapa itu, tidak ada cara untuk mempelajarinya. Silakan bayar perhatian turun, dan cobalah berjalan selembut mungkin, karena ini adalah tempat di mana kepala naga berada, dan itu adalah tempat di mana roh naga adalah yang terkuat di seluruh Istana Daming. Kata pemandu wisata, tanah kepala naga. Ye-san memandang pemandu wisata dengan rasa ingin tahu dan bertanya, mengapa disebut tanah kepala naga? Itu karena seluruh Istana Daming dibangun di atas pembuluh darah naga, dan lokasinya dari Istana Longzeng adalah pembuluh darah naga. Dikatakan bahwa jika kaisar tidur di sini, dia dapat meningkatkan roh naga di tubuhnya. Kata pemandu wisata. Begitulah. Semua orang tiba-tiba menyadari. Istana Longzeng adalah area terlarang Istana Daming. Dikatakan bahwa masih ada semua hal yang ditinggali oleh kaisar terakhir saat itu, tetapi untuk melindungi peninggalan budaya, Istana Longzeng telah dilarang bertahun-tahun yang lalu. Tulisan tangan. Kata pemandu wisata. Aku benar-benar ingin masuk dan melihatnya. Ye-san melihat Istana Longzeng yang megah di depannya dan berkata dengan penuh harap. Banyak orang juga menantikannya seperti Ye-san, tetapi Stephen Lin tidak memiliki harapan sama sekali, karena dia pernah berkunjung ke sini sebelumnya. Memang ada banyak hal di Istana Longzeng, tetapi dia mencari di dasar langit dan tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan tempat asalnya. Pernahkah kamu melihat kolam itu? Pemandu wisata menunjuk ke sebuah kolam di sebelah Istana Longzeng. Begitu, kolam yang indah, kata Ye-san. Kolam itu sudah ada selama ratusan tahun. Menurut legenda, ketika Istana Daming dibangun, kolam itu terletak di kolam air. Para pekerja saat itu ingin mengeringkan kolam itu, tetapi setelah 3 hari 3 malam, air di kolam dikeringkan. Tidak ada yang hilang. Belakangan, seorang ahli Feng Shui berkata bahwa kolam ini dapat menyegarkan naga, jadi kaisar tidak membiarkan orang memompa air dari kolam, dan membangun kolam seperti itu di kolam. Belakangan, Istana Daming direncanakan sebagai unit perlindungan peninggalan budaya yang secara khusus mengirim orang untuk memeriksa kolam ini pada saat itu, dan menemukan bahwa sebenarnya ada sungai bawah tanah yang terhubung ke dasar kolam, sehingga air yang dipompa selama 3 hari tidak mengalir. Tidak berubah sama sekali. Omong-omong, kedalaman kolam ini adalah semua orang. Anda bisa menebak seberapa dalamnya, kata pemandu wisata sambil tersenyum. Kolam jenis ini harusnya sedalam 4 atau 5 meter, kan? Kata Wang Baoqiang. Kurasa seharusnya ada lebih dari itu, kata Chen Mi. Kedalaman kolam ini 18 meter, kata pemandu wisata. 18 meter. Angka ini mengejutkan banyak orang, bahkan Stephen Lin sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kolam yang tampaknya kecil ini bisa begitu dalam. Ya, waktu itu sudah disurvei dan dipetakan, dan kedalaman kolam itu 18 meter. Maka jika kaisar melihat seseorang kesal dan mendorong seseorang ke dalam kolam, dia benar-benar tidak sadar, kata Wang Baoqiang.
Bukankah Kaisar hanya akan membunuh siapa saja yang kesal? Mengapa kamu mendorongnya ke dalam kolam? Kata direktur sambil tersenyum. Belum lagi, ketika kami mengirim orang untuk menjelajahi dasar kolam, kami menemukan banyak sisa-sisa manusia. Konon, sisa-sisa manusia yang ditemukan saat itu berasal dari lebih dari 100 orang. Artinya, ada adalah orang-orang yang meninggal di dasar kolam. Lebih dari 100 orang. Tidak ada yang tahu persis bagaimana orang-orang ini meninggal. Ada yang mengatakan mereka adalah Gongdou, dan ada yang mengatakan mereka dieksekusi oleh Kaisar. Singkatnya, ada banyak teori, dan sampai saat ini belum ada yang bisa memberikan informasi yang akurat. Ujar pemandu wisata tersebut, lebih dari 100 orang meninggal. Terlalu menakutkan, ayo pergi. Ye San menciutkan lehernya dan berkata dengan gugup, "Ayo pergi." Semua orang berkata satu demi satu. Pemandu wisata tersenyum, berbalik dan berjalan ke samping, dan berkata sambil berjalan, "Jika kamu punya waktu, kamu bisa mencari tempat ini di peta 1000 derajat. Jika kamu melihat dari atas ke bawah, kolam ini terlihat seperti mata. Dan karena airnya cukup dalam, warna di tengah seluruh kolam sangat gelap, seperti pupil. Saya tidak tahu Feng Shui, tetapi jika tempat ini benar-benar tempat di mana kepala naga berada, maka kolam ini pasti tempat mata naga." Petik 2. Mata naga. Ketika Stephen Lin mendengar ini, dia melihat lagi ke kolam. Dia sudah menjelajahi semua tempat yang bisa dijelajahi di Istana Daming, tapi dia belum benar-benar menjelajahi kolam ini. Tempat kepala naga itu sangat penting, dan tempat mata naga itu bahkan lebih penting lagi. Jika kolam itu benar-benar mata naga, apakah akan ada petunjuk di mata naga itu? Pikiran Stephen Lin tiba-tiba menjadi aktif. Pemandu wisata melanjutkan tur ke Istana Daming bersama semua orang. Stephen Lin memperhatikan kolam tersebut dan tidak segera pergi menjelajahi kolam, tetapi mengikuti tim besar untuk mengunjungi Istana Daming. Butuh lebih dari 1 jam bagi semua orang untuk menyelesaikan tur mereka di Istana Daming. Pemandu wisata memimpin kerumunan keluar dari Istana Daming. Selanjutnya, kita akan pergi ke tempat pemandangan lain di Hancheng. Silakan ikuti saya di bus dengan tertib. Pemandu wisata memegang bendera kecil dan memimpin semua orang di bus wisata asli, dan pergi ke tempat pemandangan lainnya. Duduk di dalam mobil, Stephen Lin menyalakan peta Qiandu di ponselnya, lalu mencari Istana Daming. Setelah beberapa saat, peta Istana Daming muncul, dan itu adalah peta asli. Stephen Lin memilih pandangan mata burung, melihat dari atas ke bawah. Di depan Istana Longzeng memang ada pola hitam. Pola hitam ini benar-benar terlihat seperti mata, dan warna di tengahnya relatif gelap, terlihat seperti pupil. Stephen Lin diam-diam memutuskan untuk mengunjungi kolam ini malam ini. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan di dalam mobil. "Ya Tuhan, Hao Laiwu bahkan mendukung kami," seru sang sutradara bersemangat. Mendengar perkataan sutradara, suasana hati semua orang tiba-tiba menjadi heboh. "Direktur, ada apa?" Wang Baoqiang bertanya dengan cepat. Berita terbaru adalah Stars and Stripes datang ke rumah untuk mengeluarkan pernyataan 10 menit yang lalu. Dalam pernyataan tersebut, Stars and Stripes datang ke rumah berharap Asosiasi Film Negara Kimchi dapat menyelidiki secara menyeluruh insiden olong di film Incheon Festival dan berikan penjelasan kepada para pihak. Kata sang sutradara. "Ya Tuhan," Chen Mi berseru dengan penuh semangat. "Apakah ini sangat ajaib?" Wang Baoqiang bertanya. "Ya, meskipun kata-kata pernyataan Hao Laiwu tidak seketat Uni pembuat film Eropa, mereka tetap di pihak kita. Sekarang, organisasi film terbesar di dunia juga telah berdiri untuk mendukung kita. Kali ini mari kita lihat bagaimana Asosiasi Film Negeri Kimchi terus bersikap arogan," kata sang sutradara. "Mengapa Hao Laiwu mendukung kami?" Seseorang bertanya dengan curiga. "Apakah ini masih perlu dikatakan?" Direktur memandang Stephen Lin sambil tersenyum, dan berkata, "Tuan Lin,
saya tidak pernah menyangka Anda dapat membuat Haolaiwu berdiri dan berbicara untuk kami. Tuan Lin, Anda benar-benar bagus. Ini idola saya. Jangan katakan itu, saya tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa Laiwu berbicara untuk kita? Direktur itu bertanya dengan curiga. Saya punya beberapa teman yang memiliki perusahaan sendiri di Haolaiwu. Beberapa dari mereka menanyakan hal ini kepada saya sebelumnya, tetapi saya tidak tahu apakah mereka mengoperasikannya, kata Stephen Lin. Itu pasti. Haolaiwu tidak akan membantu kami tanpa alasan, kata direktur itu. Kalau begitu aku akan pergi dan bertanya nanti, kata Stephen Lin. Karena Haolaiwu berdiri untuk mendukung kru, zona khusus ke-9, suasana di dalam mobil tiba-tiba menjadi jauh lebih santai. Pada saat yang sama, pernyataan dari Haolaiwu ini menyebar ke wilayah kerajaan Kimchi dan kerajaan Naga secepat mungkin. Perasaan kedua negara atas pernyataan ini bertentangan secara diametris. Secara alami, negeri Panjang bersukacita, sedangkan negeri Kimchi merasakan hari kiamat. Dibandingkan dengan Haolaiwu, keuntungan yang dikandung Kimchi Country di industri ini langsung menjadi tidak berharga. Output dan kualitas film Haolaiwu hampir mengalahkan seluruh dunia, dan film Kimchi Country hanya bagus di Asia. Industri film di negara Kimchi dapat mengabaikan asosiasi film Longguo, karena menurut mereka industri film mereka lebih berkembang daripada di Longguo, dan mereka dapat mengabaikan Uni Pembuat Film Eropa, karena menurut mereka, industri film Eropa mirip dengan mereka, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk mengabaikan Haolaiwu, karena Haolaiwu telah melampaui mereka terlalu banyak. Meskipun mereka memiliki festival film Incheon sendiri, Oscar masih menjadi impian utama setiap praktisi film negeri Kimchi. Oleh karena itu, dukungan publik Haolaiwu untuk kru, zona khusus ke-9, benar-benar menghantam negara Kimchi secara langsung hingga kebalikan dari seluruh dunia. Menghadapi situasi seperti itu, Lee Fugui, Presiden Asosiasi Film Negara Kimchi, benar-benar tidak bisa duduk diam. Lee Fugui langsung menelepon panitia Festival Film Incheon, meminta mereka untuk mencari solusi yang tepat sebelum gelap. Jadi, ketika Stephen Lin sedang sibuk mengunjungi tempat pemandangan berikutnya, panitia penyelenggara Festival Film Incheon mengadakan konferensi pers. Pada konferensi pers, panitia penyelenggara menyatakan bahwa panitia penyelenggara Festival Film Incheon pasti akan menyelidiki insiden olong di Festival Film Incheon sampai akhir. Seharusnya ditentukan secara sewenang-wenang bahwa kru, The Nin Special Zone, telah mengubah daftar pemenang tanpa bukti apapun. Ini adalah pertama kalinya panitia penyelenggara festival film meminta maaf. Bab 1285. Permintaan maaf pertama ini menyebabkan kegemparan. Sejak lama, panitia penyelenggara festival film Incheon telah menanggapi insiden olong ini dengan sikap yang sangat kuat. Mereka telah menjelaskan dalam banyak kesempatan publik bahwa panitia penyelenggara tidak bertanggung jawab atas insiden olong ini. Bahkan mengisyaratkan lebih dari sekali bahwa kru, The Nin Special Zone, adalah pemicu insiden ini. Karena itu, netizen di negeri Kimchi dengan tegas memihak panitia penyelenggara dan melancarkan segala macam serangan terhadap kru zona khusus ke-9. Akibatnya, panitia festival film keluar untuk meminta maaf. Ini tentu saja merupakan hal yang baik untuk negara Naga dan kru, zona khusus ke-9, tetapi bagi netizen negara Kimchi, itu adalah tamparan di wajah. Kami membantu Anda untuk mencoreng semua jenis serangan terhadap kru, zona khusus ke-9, sebelumnya, tetapi ternyata Anda bahkan meminta maaf. Bukankah itu menyangkal semua yang kami kritik sebelumnya? Tamparan ini keras dan berderak, dan netizen di negara Kimchi berantakan, dan setelah kekacauan itu, netizen di negara Kimchi tiba-tiba menjadi marah. Netizen di internet yang tegas memihak panitia tiba-tiba meninggalkan panitia. Panitia penyelenggara festival film Incheon telah benar-benar mempermalukan kami para Kimchi. Minta maaf pada dirimu sendiri. Persetan, bagaimana kamu bisa meminta maaf?
Bahkan jika kamu salah, kamu tidak boleh meminta maaf. Segala macam komentar radikal muncul di internet, orang-orang dari panitia festival film Incheon yang dimarahi hampir autis. Terlebih lagi, dia langsung berlari ke kantor panitia penyelenggara festival film Incheon dan menghancurkan kantor tersebut. Untungnya, orang-orang di panitia itu waspada dan tidak pergi bekerja di kantor hari ini, kalau tidak mereka akan sangat menderita. Operasi yang dilakukan netizen di negara kimchi ini bisa dibilang menghancurkan netizen asing. Mereka tidak menyangka netizen di negara kimchi menjadi sangat ekstrim, dan panitia penyelenggara festival film Incheon hanya meminta maaf, seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang keji. Terus kenapa? Tidak bisakah kamu meminta maaf jika kamu melakukan kesalahan? Logika gangster macam apa ini? Netizen di Longguo yang awalnya sangat membenci panitia penyelenggara festival film, kini mulai merasa kasihan dengan panitia penyelenggara festival film. Saat ini, kru zona khusus ke-9, yang menjadi pusat opini publik, telah meninggalkan Hancheng, ibu kota negara kimchi, dan menuju ke tempat berikutnya. Di sini saya harus berbicara tentang keuntungan dari sebuah negara kecil. Sebuah negara hanya seukuran telapak tangan, sekitar setengah ukuran provinsi di Kerajaan Naga. Dibutuhkan hampir 10 menit bagi Kerajaan Naga untuk menyiarkan ramalan cuaca. Sebuah negara kecil hanya bisa mengucapkan satu kalimat, hari ini hujan di seluruh negeri. Atau cuaca cerah di seluruh negeri hari ini, mudahkan. Mari kita bicara tentang perjalanan. Di Kerajaan Naga, mungkin diperlukan waktu setengah tahun atau 1 tahun untuk berkeliling negara, tetapi di negara kecil, pada dasarnya Anda dapat melakukan perjalanan keliling negara dalam 3 atau 2 hari. Betapa nyaman dan bebas masalah. Lindsay memerintahkan mereka untuk pergi ke sebuah kota bernama Binzuo, yang terletak di sebelah ibu kota negara kimchi. Hari sudah gelap ketika mereka tiba di Binzuo, dan rombongan menemukan hotel lokal dan menginap di sana. Di malam hari, semua orang mengenakan pakaian keren dan datang ke pantai Binzuo, dan menikmati makanan laut yang lezat. Saat ini, seluruh panitia penyelenggara festival film Incheon dikritik oleh netizen negara kimchi yang tak terhitung jumlahnya karena meminta maaf. Panitia ini cukup menyedihkan. Dulu disemprot oleh netizen kita, tapi sekarang disemprot oleh netizen dari negara kita sendiri. Nenek tidak suka kakek, kata sutradara sambil makan lobster besar. Siapa yang menyuruh mereka untuk tidak tegas? Perubahan daftar penghargaan adalah masalah yang sangat serius, dan ini merupakan pukulan bagi kredibilitas seluruh festival film, tetapi mereka belum meminta maaf sesegera mungkin, jadi mereka harus menunggu. Sampai sekarang, kata Wang Baoqiang, jika Haoleiwu tidak mendukung kami, panitia festival film mungkin tidak akan meminta maaf, kata Chen Mi. Kata-kata Chen Mi membuat semua orang memandang Stephen Lin. Tuan Lin masih luar biasa. Banyak orang memiliki perasaan seperti itu di hati mereka. Di masa lalu, semua orang tahu bahwa Stephen Lin sangat pandai bertarung, dan bahkan Stephen Lin adalah yang terkuat di dunia saat ini, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa wajah Stephen Lin akan begitu besar sehingga akan mempengaruhi kerajaan Singstripe. Stephen Lin tersenyum sedikit, mengambil mukbir di atas meja dan berkata, jangan membicarakan hal-hal yang mengganggu ini, ayo minum. Petik 2. Minum. Semua orang mengangkat gelas mereka satu demi satu. Suara gelas anggur yang bertabrakan, diiringi suara rebana yang dipukul oleh penyanyi warung makan dan angin laut, membuat orang merasa sangat bahagia. Ini mungkin disebut hidup. Banyak orang memiliki emosi semacam ini di dalam hati mereka. Sebenarnya banyak dari orang-orang ini telah mencapai kebebasan finansial, tetapi ini benar-benar pertama kalinya mereka senyaman hari ini. Opini publik di luar bergejolak, tetapi mereka berpuas diri. Ini seperti angin topan yang bertiup di musim panas, pintu dan jendela terkunci, lalu saya duduk di rumah di sofa empuk, memainkan permainan favorit saya, menonton TV favorit saya, dan berhubungan seks dengan orang favorit saya. Sungguh menyenangkan, Bos Lin,
Karena panitia festival film telah meminta maaf, haruskah kita mempertimbangkan untuk kembali ke China? Tanya sutradara. Yang kami inginkan bukan hanya permintaan maaf, tetapi juga hasil. Stephen Lin meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan serius, siapa yang mengubah daftar adalah hal yang paling penting. Jika kita tidak menemukan orang ini, maka kita tubuh akan dihancurkan. Selalu ada kecurigaan. Petik 2. Mendengar kata-kata Stephen Lin, semua orang mengangguk. Namun, jika ada di antara Anda yang ingin kembali ke negara itu untuk membuat pengumuman, Anda dapat kembali secepat mungkin, kata Stephen Lin. Saya mendorong semua pengumuman, kata Wang Baoqiang. Aku juga. Chen Yi juga berkata. Keduanya top notch, dan sebenarnya ada banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Menolak pengumuman bisa berarti kerugian lebih dari 1 juta, tapi kali ini mereka rela tinggal di negara kimchi untuk membuang waktu. Karena kali ini masalahnya ada di dalam negeri. Popularitas masalah ini sangat tinggi. Dengan popularitas masalah ini, eksposur domestik mereka telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Paparan, yang tidak bisa ditukar dengan uang. Kecuali otaknya rusak, tidak ada yang mau kembali saat ini. Benar saja, setelah Stephen Lin selesai berbicara, tidak ada yang mengatakan mereka ingin kembali, dan semua orang mengatakan mereka ingin tinggal di sini bersama Stephen Lin dan menunggu hasil akhir. Malam itu gelap. Setelah menyelesaikan hidangan makanan laut, semua orang berjalan kembali ke hotel terdekat bersama. Semua orang minum banyak anggur, dan sedikit mabuk terlihat di wajah mereka. Sekelompok orang mengobrol dengan santai, dan hubungan satu sama lain sangat harmonis. Tidak ada yang disebut orang besar di sini, karena berat badan Stephen Lin sangat penting sehingga semua orang di depannya adalah orang kecil. Saat itu pukul 11 malam ketika kami kembali ke hotel. Kali ini Stephen Lin tidak pergi ke kamar Yesan, karena dia telah berada di negara kimchi selama beberapa hari berturut-turut, dan jika dia terobsesi dengan tubuh seseorang, tidak mungkin untuk pergi selama beberapa hari berturut-turut. Stephen Lin berganti pakaian hitam di kamarnya, lalu memanfaatkan kegelapan untuk meninggalkan kamarnya, dan berjalan dengan tenang menuju malam. Kota Binzuo hanya berjarak lebih dari 50 km dari kota Han. Setelah berkendara sekitar 1 jam, Stephen Lin sudah tiba di luar Istana Daming. Di mata Stephen Lin, Istana Daming dalam kegelapan tidak memiliki rasa misteri. Dalam beberapa malam terakhir, Stephen Lin datang untuk memanjakannya setiap malam, dan memanjakannya berlangsung sepanjang malam. Stephen Lin memarkir mobil, memanjat tembok dan memasuki Istana Daming, lalu mengikuti rute yang dia ingat, dan langsung menuju tepi kolam yang dia lihat pagi ini. Permukaan air kolam sangat tenang. Tegasnya, tempat ini tidak dianggap sebagai area yang belum dibuka, jadi Stephen Lin dengan mudah berjalan ke tepi kolam. Di bawah malam, air di kolam ini bersinar dengan cahaya hitam, yang membuat orang merasa ketakutan saat melihatnya. Namun, bagi Stephen Lin, yang memiliki murid hantu, permukaan air yang gelap bukanlah hal yang misterius baginya. Stephen Lin berbalik dan melompati pagar pembatas kolam, lalu menarik napas dalam-dalam, terjun langsung ke dalam air, lalu tenggelam ke dasar. Kedalaman air 18 meter tidak berarti apa-apa bagi Stephen Lin, dan segera Stephen Lin menyelam ke dasar. Samar-samar Anda bisa merasakan air bergelombang di dasar air, sepertinya memang ada sungai bawah tanah yang melewati dasar air. Stephen Lin melihat sekeliling. Lingkungan bawah lautnya tidak rumit, tanahnya berlumpur, dan sekitarnya adalah saluran sungai biasa. Stephen Lin melaju bolak-balik di bawah air beberapa kali, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hal ini membuat Stephen Lin agak kecewa. Ia berpikir bahwa letak mata naga itu mungkin sudah ditemukan, namun hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Melihat oksigen hampir habis, Stephen Lin tidak punya pilihan selain pergi ke hulu. Tidak lama kemudian, Stephen Lin muncul ke permukaan. Di mana tempat asalnya?
Stephen Lin mengambang di atas air, mengerutkan kening. Cahaya bulan menyinari kolam dari sisi miring, dan menyinari batu bata di samping kolam. Stephen Lin dengan santai melirik batu bata itu. Banyak lumut pada batu bata, terlihat bahwa batu-batu ini memiliki sejarah yang panjang, dan banyak batu bata yang telah rusak. Namun, di atas pecahan batu bata ini, Stephen Lin menemukan tempat yang tidak biasa. Lumut di batu bata tumbuh tersebar, menutupi hampir seluruh batu bata. Namun, ada tempat di mana tidak ada lumut di salah satu batu bata. Ini sulit dilihat tanpa melihat dengan seksama, karena batu bata berada sedikit di bawah permukaan air. Stephen Lin berenang mendekat dengan rasa ingin tahu, lalu bersandar pada batu bata. Di mana tidak ada lumut, Stephen Lin melihat pola yang dangkal. Pola ini membuat pupil Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Ternyata pola matahari McRobbie. Stephen Lin menjadi bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu yang berhubungan dengan peradaban Mark Robbie di Istana Daming. Karena ada pola matahari McRobbies di sini, apakah itu berarti kolam ini terkait dengan tempat asalnya? Stephen Lin berpikir sejenak, menarik napas dalam-dalam lagi, dan menyelam ke dalam air. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.